semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep dari nilai mutlak. Sekarang kita belajar persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel adalah persamaan yang membuat satu variabel di dalam tanda mutlak. Bentuk umumnya yaitu AX ditambah B sama dengan C. Nah, di sini ada satu variabel ya, yaitu X. Dengan C lebih dari sama dengan 0. Karena nilai mutlak itu kan selalu positif atau 0. Maka salah satu sifat berikut ini berlaku. AX ditambah B sama dengan C untuk X lebih dari sama dengan negatif B per A. Lalu, negatif AX ditambah B sama dengan C untuk X kurang dari negatif B per A. Nah, ini itu sama seperti definisi nilai mutlak yang kemarin ya, sehingga kita bisa tulis saja menjadi bentuk sederhana yaitu seperti ini. Nah, kan yang kemarin di dalam tanda mutlaknya itu ada suatu bilangan, sedangkan sekarang yang di dalam tanda mutlaknya itu adalah persamaan linear. Nah, untuk definisi ini harus selalu diingat ya, karena berguna untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, mana yang termasuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel? Untuk yang pertama, apakah ini termasuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel? Termasuk ya, karena dia memiliki satu variabel yaitu X. Nah, untuk yang kedua, apakah ini termasuk? Tidak ya, karena dia memiliki dua variabel yaitu X dan Y, sehingga bukan termasuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Untuk yang ketiga, yaitu mutlak 3K sama dengan 6, apakah termasuk persamaan nilai mutlak? Termasuk ya, karena dia memiliki satu variabel yaitu K. Dan variabel itu tidak harus X dan Y, boleh apa aja ya, abjad A, B, boleh. Sehingga ini termasuk persamaan nilai mutlak. Nah, bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak. Yang pertama ada mutlak Fx sama dengan C. Ini sama saja seperti yang tadi, yaitu mutlak AX tambah B sama dengan C. Nah, ini sama seperti yang ini. Lalu ada juga mutlak Fx sama dengan Gx. Ruas kanan sebuah persamaan tetapi ada tanda mutlak, sedangkan ruas kiri hanya persamaan saja tanpa tanda mutlak. Kemudian ada juga mutlak Fx sama dengan mutlak Gx. Keduanya persamaan dan juga di dalam tanda mutlak. Kemudian ada A mutlak Fx kuadrat ditambah B mutlak Fx sama ditambah C sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat nilai mutlak. Untuk X, Y, anggota bilangan real berlaku sifat berikut. Nah, bisa kalian lihat ya, ada beberapa sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak ini akan digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, sehingga kalian harus dihafalkan ya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja membahas contoh soal. Soal pertama yaitu tentukan nilai mutlak X yang memenuhi persamaan mutlak 6 dikurangi X sama dengan 3. Langsung kita jawab. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita akan gunakan definisi yang tadi. Masih ingat? Nah, yang ini ya. Maka mutlak 6X dikurangi X itu sama dengan 6 dikurangi X untuk 6 dikurangi X lebih dari 0, atau sama juga dengan X kurang dari sama dengan 6. Nah, untuk mutlak 6 dikurangi X sama dengan negatif 6 dikurangi X. Nah, kita bisa keluarkan dari tanda kurung ini menjadi
negatif 6 ditambah X. Untuk 6 dikurangi X kurang dari 0. Jika dan hanya jika X lebih dari 6. Kalian sudah bisa kan mengoperasikan pertidaksamaan seperti ini? Sama seperti yang kemarin di video sebelumnya ya, bagaimana cara mengoperasikan pertidaksamaan ini supaya ruas kiri hanya X-nya saja. Nah, kemudian kita kerjakan persamaan ini dengan batasan X kurang dari sama dengan 6. Nah, untuk X kurang dari sama dengan 6, kita tulis ulang soalnya, yaitu mutlak 6 dikurangi X sama dengan 3. Nah, di sini kan X kurang dari 6, maka mutlak 6 dikurangi X kita ganti dengan 6 dikurangi X. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian, kita pindahkan 6 ke ruas ruas kanan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita hitung menjadi negatif X sama dengan negatif 3. Karena 3 dikurangi 6 itu adalah negatif 3. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1 supaya X-nya ini menjadi positif. Nah, jadi X sama dengan 3. Nah, kita lihat apakah 3 ini kurang dari sama dengan 6? Betul ya, sehingga X sama dengan 3 ini memenuhi. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaan ini dengan batasan X lebih dari 6. Untuk X lebih dari 6, kita tulis lagi soalnya. Nah, di sini kan X lebih dari 6, maka mutlak 6 dikurangi X kita ganti dengan negatif 6 ditambah X. Jadi seperti ini. Nah, caranya sama ya, kita buat ruas kiri hanya X-nya saja, sehingga didapat X sama dengan 9. Nah, apakah 9 ini lebih dari 6? Betul ya, sehingga X sama dengan 9 ini memenuhi. Nah, jadi nilai X yang memenuhi adalah 3 dan 9. Soal kedua yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X dikurangi 3 sama dengan 5X ditambah 9. Nah, kita selesaikan persamaan ini dengan menggunakan definisi yang tadi. Maka mutlak X dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 3 untuk X lebih dari sama dengan 3. Mutlak X dikurangi 3 sama dengan negatif X dikurangi 3 untuk X kurang dari 3. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan ini dengan batasan yang pertama yaitu X lebih dari 3. Untuk X lebih dari sama dengan 3, kita tulis soalnya, kemudian bagaimana kita ganti mutlak ini menjadi ini ya. Jadi X dikurangi 3 sama dengan 5X ditambah 3. Kemudian kita kelompokkan suku-suku yang sama. Nah, jadi seperti ini. 5X pindah ke kiri, negatif 3 pindah ke kanan. Kita hitung, X dikurangi 5X yaitu negatif 4X, 9 ditambah 3 yaitu 12. Kemudian 4 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagian. Nah, jadi seperti ini. Jadi 12 dibagi negatif 4 yaitu 3, jadi X sama dengan negatif 3. Nah, kita lihat apakah negatif 3 ini lebih dari sama dengan 3? Enggak ya, sehingga X sama dengan negatif 3 ini tidak memenuhi. Untuk selanjutnya yaitu batasan X kurang dari 3. Nah, kita ubah mutlak X dikurangi 3 ini menjadi negatif X dikurangi 3. Atau kita bisa keluarkan dari tanda kurungnya menjadi negatif X ditambah 3. Nah, sama seperti tadi ya, cara menyelesaikannya, kelompokkan suku-suku yang sama. Nah, jadi X yang didapat yaitu X sama dengan negatif 1. Nah, apakah negatif 1 ini kurang dari 3? Betul,
Sehingga X sama dengan negatif 1 ini memenuhi. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah negatif 1. Nah, untuk membuktikannya kalian bisa substitusikan saja ke persamaannya. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X dikurangi 1 sama dengan mutlak X ditambah 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan lagi sifat nilai mutlak, yaitu yang ini ya, kedua mutlak ini ya, kita ganti dengan ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan dengan 2 supaya akarnya hilang. Seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa coret. Nah, hasilnya jadi seperti ini. 2X dikurangi 1 kuadrat sama dengan X ditambah 3 kuadrat. Kemudian kita uraikan bentuk ini. Nah, jadi seperti ini. 2X kuadrat, yaitu berarti 4X kuadrat. Lalu 2 dikali 2X yaitu 4X. Dikali negatif 1 menjadi negatif 4X. Negatif 1 kuadrat yaitu 1. Nah, caranya sama ya. Caranya sama, sehingga X ditambah 3 kuadrat itu X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Kemudian X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi seperti ini. Kemudian setelah itu kita operasikan atau jumlahkan atau kurangi suku-suku yang sama. Di sini yang sama yang pertama yaitu ada 4X kuadrat dikurangi X kuadrat, yaitu 3X kuadrat. Kemudian negatif 4X dikurangi negatif 6X sama dengan negatif 10X. Selanjutnya yaitu 1 dikurangi 9 sama dengan negatif 8 sama dengan 0. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita faktorkan dan ini hasil pemfaktorannya. 3X ditambah 2 dikali X dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan menjadi 3X tambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 4 sama dengan 0. 3X ditambah 2 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 2 dipindahkannya ke ruas kiri. Sehingga X sama dengan negatif 2 per 3. Nah, untuk ini juga sama, kita pindahkan negatif 4 ke ruas kiri. Jadi X sama dengan 4. Nah, jadi nilai X yang memenuhi adalah negatif 2 per 3 atau 4. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kalau kalian belum paham, coba tanyakan ke Kak Gem supaya nanti Kak Gem yang kasih paham. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.